Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa melaksanakan manasik yang pertama yang diselenggarakan secara online, karena dalam program Umroh bareng ANB ada 3 kali manasik. Yang pertama adalah manasik secara online yang kita selenggarakan malam ini, kemudian nanti akan ada manasik offline di Yogyakarta sebagai fasilitas yang disediakan oleh pihak operator travel, dalam hari ini adalah Nur Ramadan. Kemudian manasik yang ketiga juga merupakan fasilitas untuk jamaah yang akan diselenggarakan di Jakarta menjelang keberangkatan. Baik, dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya di kesempatan kali ini, mengingat ada tamu yang harus kami layani terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan nanti tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk belajar. Dan bagian dari kegiatan yang selalu ada dalam aktivitas perjalanan umroh adalah sabar. Semoga kesabaran Anda di kesempatan malam ini untuk menunggu materi yang akan kita sampaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, safar dengan ilmu. Judul utama dari kajian malam ini atau manasik kali ini adalah bagaimana safar bisa bernilai ibadah. Hal yang mubah bisa bernilai ibadah apabila kegiatan yang mubah itu mendukung aktivitas ibadah. Kita ulangi, bahwa hal yang mubah bisa bernilai ibadah apabila kegiatan yang mubah itu mendukung aktivitas ibadah. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala di sisi Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala di sisi Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena tahajudnya Nabi atau tidurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diniatkan dalam rangka untuk tahajud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maka Mu'adz menyampaikan bahwa tidur beliau dengan harapan untuk nanti bisa melakukan ibadah, beliau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar nanti safar kita lebih maksimal dan kita punya tagline beribadah dengan ilmu, maka bagaimana agar safar kita juga berhias dengan ilmu. Bagian ini ada 3 hal: persiapan safar, doa ketika safar, dan ibadah saat safar. Yang dimaksud ibadah saat safar adalah bagaimana mengatur waktu sholat, kemudian aktivitas sholat yang bisa kita lakukan ketika kita safar. Kita langsung masuk pada persiapan safar. 1-8 poin berikut ini adalah hal yang bisa Anda persiapkan sebelum berangkat umroh. Mulai dari memohon bimbingan kepada Allah. Dan ini bukti kita adalah orang yang pandai bertawakal. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menyelesaikan sengketa. Agar nanti ketika kita sudah meninggalkan kampung, kita dalam keadaan lebih bebas suasana batinnya. Tidak ada masalah yang masih ganjel, apalagi mohon maaf permusuhan yang belum selesai. Kemudian yang ketiga, berusaha mencari teman yang baik. Lalu yang keempat, menunjuk pemimpin rombongan. Dan insya Allah dalam safar nanti akan ada pemimpin rombongan. Saya menjadi pemimpin rombongan besar, dan nanti ketika kepulangan, karena ada 2 batch, 2 kali kepulangan, maka ada rombongan sendiri, ada pemimpin rombongan sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya, memilih waktu yang baik ketika safar.
Dan yang keenam, sholat 2 rakaat sebelum berangkat safar. Kemudian berpamitan dengan orang yang ada di rumah. Dan yang terakhir, membaca doa saat keluar rumah. Baik, kita langsung masuk pada poin yang pertama, mohon bimbingan kepada Allah. Di antara yang bisa Anda lakukan adalah sholat istikharah. Sholat istikharah di sini sejatinya dimulai sebelum Anda menentukan pilihan safar atau tidak. Bahkan termasuk menentukan pilihan apakah saya umrah Ramadan atau tidak. Dianjurkan untuk sholat istikharah. Termasuk juga sholat istikharah untuk memilih travel. Di travel mana saya harus pilih? Jadi barangkali Anda sudah menjatuhkan beberapa pilihan, sudah fix untuk ikut umrah Ramadan, kemudian sudah fix memilih travel. Barangkali untuk perjalanan berikutnya, seperti ini bisa Anda praktekkan. Berkaitan dengan kepastian dalam melakukan safar. Lalu yang kedua, memilih metode perjalanan atau teman perjalanan atau semacamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahul istikharah fil umuri kulliha." Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat beliau untuk istikharah fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Sehingga dalam urusan sekecil apapun, kalau bisa istikharah, istikharah. Terutama yang membuat Anda harus menentukan pilihan, apakah lanjut ataukah batal. Kama yu'allimus surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Quran. Maka istikharah tidak hanya ketika mau menikah. Orang juga dianjurkan untuk istikharah dalam kegiatan yang lain. Alhamdulillah, kami dulu mempraktekkan ini sampai pada memilih judul skripsi. Ada beberapa pilihan judul skripsi, kita coba istikharah. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyelesaikan sengketa. Kita berharap bisa pulang safar dengan selamat. Meskipun kita tidak tahu keadaan akhir nanti. Kita tidak tahu keadaan akhir kita nanti. Karena itu sebelum meninggalkan daerah, kita selesaikan semua urusan dunia dan sengketa. Setidaknya jika kita tidak bisa selesaikan sendiri, kita wakilkan ke orang lain. Sehingga misalnya titip pesan ya kepada si A, kepada si B, tolong sampaikan permohonan maaf saya dan seterusnya. Baik. Terutama ketika safar, jadi ada istilah bahwa orang yang safar itu ma'rudatun lil maut. Peluang matinya lebih besar. Karena dia harus berkendara yang memungkinkan terjadinya aneka halangan-halangan bahkan sampai pada titik kecelakaan. Maka dianjurkan bahwa menjelang safar selesaikan dulu urusan dengan orang lain yang barangkali itu akan menjadi ganjalan dalam kelancaran kita ketika melakukan perjalanan, atau jika Allah takdirkan ada yang meninggal, urusan itu sudah selesai. Taib. Berikutnya adalah mencari teman yang baik. Teman yang baik ketika safar menjadi motivasi bagi kita untuk bisa beribadah dengan maksimal. Teman bisa memberikan pengaruh besar bagi hidup kita. Hal yang sama juga teman ketika safar. Maka sampai ada ungkapan as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu punya kemampuan untuk menyeret. Sehingga teman bisa nyeret orang ke surga sebagaimana teman bisa nyeret orang ke neraka. Karena itu waspadalah dengan teman yang suka ngerumpi, teman yang suka belanja, teman yang suka jalan-jalan, teman yang suka makan, atau teman yang suka minta makanan. Anda akan dalam kondisi tidak nyaman kalau punya circle yang toksik. Maka perhatikan teman, karena mereka memberi pengaruh bagi hidup kita, bagi aktivitas yang kita lakukan. Karena itu Nabi SAW menjadikan standar agama seseorang tergantung dari temannya. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya.
falyandur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekat kalian. Selanjutnya menunjuk pemimpin rombongan, dan ini sunnah Nabi SAW sebagaimana yang beliau sampaikan dalam sabdanya, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Kalau ada 3 orang dalam safar, maka tunjuklah salah satu sebagai amir, sebagai pemimpin. Alhamdulillah sunnah ini telah kita laksanakan, dan insya Allah dalam perjalanan safar ini nanti saya sendiri yang akan menjadi amir untuk semua rombongan. Baik. Sedangkan nanti kalau di bis masing-masing akan dipandu oleh para asatidzah pembimbing, sehingga mereka yang jadi amir dalam bis tersebut. Tapi untuk keseluruhan, ya, insya Allah nanti saya akan memandu untuk jadi amir. Berikutnya adalah memilih waktu yang baik. Dan ini dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika safar, memilih waktu yang baik. Dianjurkan untuk berangkat safar di hari Kamis. Ya. Namun nanti kita tidak bertepatan dengan hari Kamis, karena keberangkatan kita dalam rangka agar nanti jamaah bisa berangkat dalam keadaan tidak puasa, maka kita majukan H-3 sebelum Ramadan. Dan kenapa hari Kamis? Sesuai kebiasaan Nabi SAW. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi SAW berangkat menuju Tabuk di hari Kamis, dan beliau terbiasa bepergian di hari Kamis. Yang kedua, dianjurkan pula untuk memulai bepergian di waktu pagi. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Semoga perjalanan kita lebih barakah karena kita awali di waktu pagi. Dan insya Allah nanti kita akan flight dari Jakarta di waktu pagi. Jam berapa? Jam 7.45. Jadi kita berangkat di waktu pagi. Alhamdulillah. Tidak milih waktu malam. Ada flight malam, tapi kita berangkat di waktu pagi. Dan sampai di sana masih siang, sehingga jamaah bisa beraktivitas di hari yang sama. Jadi kita tidak kehilangan hari. Berangkat di hari itu, sampai sana juga di hari itu. Baik. Selanjutnya, dianjurkan kalau sekiranya Anda berangkat dari luar Jakarta, misalnya dari Jogja atau dari luar daerah yang lain, kami sarankan, walaupun nanti manasik kita sore, kami sarankan Anda berangkat dari rumah waktu pagi. Dalam rangka ngalap berkah, ya, mencari keberkahan dari doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Berikutnya, salat 2 rakaat sebelum berangkat. Dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat sebelum berangkat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kharajta min manzilika," kalau kamu keluar dari rumahmu, fasholli rak'ataini, kerjakanlah salat 2 rakaat. Apa fadilah dan keutamaan salat 2 rakaat ini? Yamna'anika min makhrajis su'. Ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Dan jika engkau masuki rumah, maka kerjakanlah 2 rakaat. Yamna'anika min madkhalis su', akan menghalangi kalian dari tempat masuk yang buruk. Di mana salat ini dilakukan? Salat ini dilakukan di rumah sebelum berangkat safar, bukan di masjid. Maka salat safar, yaitu salat menjelang keberangkatan, itu dikerjakan di rumah masing-masing, bukan kumpul di masjid lalu salat 2 rakaat di masjid. Tapi yang lebih tepat adalah di rumah. Selanjutnya adalah berpamitan.
Doa yang biasa diucapkan Nabi SAW kepada orang yang hendak safar. Beliau mengucapkan astaudi'ukallaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung dari amalmu. Jadi kalau ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW pamit mau berangkat, maka Nabi SAW menyampaikan kalimat ini. Astaudi'ukallaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Kemudian beliau juga menyampaikan sebuah pesan. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Allah memberikan bekal bagimu berupa takwa. Semoga Allah ngasih bekal bagimu berupa takwa. Semoga Allah mengampuni dosamu, memudahkan seluruh urusanmu dalam kebaikan dimanapun kau berada. Demikian doa Rasulullah SAW kepada orang yang mau berangkat safar. Nah, sementara yang musafir ngomong apa, Pak? Yang berangkat safar ini apa yang harus disampaikan? Maka yang safar tadi menyampaikan kalimat perpisahan kepada yang ditinggal, astaudi'ukallaha alladzi la tadi'u indahu wada'i'u. Astaudi'ukallaha alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah, di mana titipannya tidak akan tersia-siakan. Tayyib. Ini sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada doa yang dibaca, kalimat yang dibaca oleh orang yang dipamiti, dan ada kalimat yang dibaca oleh orang yang safar. Kami tulis di sini, orang yang safar bacanya ini, astaudi'ukallaha alladzi la tadi'u indahu wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah, di mana titipan kepada Allah tidak akan tersia-siakan. Selanjutnya membaca doa ketika keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ada doa yang lain yang lebih panjang, dianjurkan bagi Bapak Ibu untuk membacanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au adlama au udlama au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi 4 permohonan. Kalau kita lihat di sini, kita minta kepada Allah perlindungan dari 4 hal yang luar biasa. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku tidak tersesat atau disesatkan. Aku tidak tergelincir atau digelincirkan. An adlima, aku tidak mendolimi atau didolimi. Aku tidak bertindak bodoh atau dibodohi. Dan semua potensi bahaya ini sangat rentan terjadi ketika safar. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 potensi bahaya ini. Mudah-mudahan bisa dihafalkan. Insya Allah materi ini akan kita bagikan kepada seluruh jamaah untuk dijadikan sebagai bekal yang bisa dipelajari ketika safar. Dan sekali lagi, dalam safar ada sejuta kesan dan banyak peristiwa yang mungkin akan Anda saksikan dan Anda lihat, dan seterusnya, yang itu akan membuat perubahan suasana batin seorang hamba. Maka iringi selalu dengan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan batin. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, materi berikutnya berkaitan dengan aneka doa ketika safar. Ada doa naik kendaraan. Coba diperhatikan,
saat menginjakkan kaki di atas kendaraan, musafir membaca bismillah. Kendaraan apapun, mau motor, mau mobil, pesawat, begitu Anda naik pertama kali ucapkan bismillah. Lalu setelah itu ucapkan alhamdulillah. Kemudian baru membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu membaca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini doa naik kendaraan. Kita ulang ya. Jadi bacanya ternyata panjang. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu naik bismillah. Ketika sudah duduk alhamdulillah. Lalu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian tersenyum. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Lalu kita berdoa mohon keselamatan sepanjang safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Sampai akhir dari doa. Pak, kalau enggak hafal boleh baca, silahkan. Yang penting terucapkan. Bukan syarat doa itu harus dihafal di luar kepala. Tapi doa itu harus terlantunkan, terucapkan. Maka Anda baca dengan melihat teks, Anda baca dengan hafalan, dua-duanya sama. Yang penting teksnya benar. Baik. Lalu dianjurkan untuk takbir dan tasbih. Takbir ketika jalan naik dan tasbih ketika turun. Dan ini bisa kita praktekkan saat take off dan landing. Sehingga ketika pesawat take off, Anda bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai seat belt sign dimatikan. Tanda sabuk pengaman dimatikan. Nah, itu berarti pesawat sudah established di atas. Jalanan sudah datar. Dan ketika pesawat turun, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai pesawat tiba di daratan. Sebagaimana yang diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza alau thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika beliau melewati jalan yang naik, beliau bertakbir. Kalau jalanan turun, mereka bertasbih. Lalu dianjurkan memperbanyak doa ketika safar, karena termasuk di antara doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak diragukan, doa itu adalah doa yang mustajab. Doa musafir, doa orang yang dizalimi, dan doanya doanya orang tua untuk anaknya. Dan konteksnya di sini adalah doa yang sifatnya doa buruk. Wa da'watul walid ala waladi, dan doa buruk orang tua kepada anaknya. Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya, yang membuat kecelakaan bagi anaknya, dan bagi anak berusaha untuk mengambil hati dengan baik orang tuanya agar mendapatkan doa baik dari orang tua. Kemudian doa ketika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita naik bis dari Madinah menuju Mekah, akan singgah di rest area. Dan rest area itu kadang tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang.
Maka doa ini sangat penting untuk kita baca. Tapi nanti dalam perjalanan kita semuanya menggunakan kereta, sehingga insya Allah titik-titik yang dikunjungi termasuk titik yang relatif cukup aman. Ya, walaupun kita tetap dianjurkan untuk membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah, Nabi SAW bersabda, siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila minhu. Siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia membaca kalimat ini, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Kemudian ketika kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak, nah, dianjurkan baca bismillah. Jadi misalnya kita sempat kepleset atau kendaraan tergelincir atau apapun, baca bismillah. Kalau anak Anda terpleset, baca bismillah. Terjatuh, baca bismillah. Ada seorang sahabat bercerita, aku pernah dibonceng Nabi SAW. Lalu tunggangan yang kami naiki terjatuh. Aku pun mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah setan. Nabi SAW kemudian menegurku. Beliau menegurku dan mengatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan kau ucapkan ta'isa syaitan. Kalau kau mengucapkan seperti itu, ta'adzama, maka setan akan membesar. Hatta yakuna mithlal bait, sampai dia menjadi seperti rumah. Wa yaqulu, kemudian setan mengatakan, biquwwati, dengan kekuatanku orang ini tergelincir. Walakin qul bismillah, tapi ucapkanlah bismillah, fa innaka idza qulta dzalika, karena ketika kau terjatuh, kepleset dan mengucapkan bismillah, tasaghara, maka setan akan mengecil, hatta yakuna mithlaz zubab, sampai seperti lalat. Setan akan mengecil sampai ukurannya seperti lalat. Dan ini hal yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur kenabian. Dan beliau menyampaikan itu. Maka kalau Anda mengalami kecelakaan baik ringan maupun berat, begitu kecelakaan terus sadar, segera baca bismillah. Piring jatuh pecah, bismillah. Apa terjatuh pecah, bismillah. Atau yang tidak pecah, baca bismillah. Selanjutnya, musafir dianjurkan untuk membaca kalimat berikut pada saat dia masuk waktu sahur. Nabi SAW ketika safar dan menjumpai waktu sahur masih di perjalanan, beliau membaca samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idzan billahi minan nar. Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaan baik bagi kami. Rabbana sahibna, wahai Rabb kami, peliharalah kami. Wa afdil alaina, dan berikanlah karunia kepada kami, a'idzan billahi minan nar, dan kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya, mungkin kalimat ini jarang kita dengar, tapi ini salah satu di antara yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi mungkin terapannya, ya, kalau Anda melakukan perjalanan lalu di jalan memasuki waktu sahur atau apa, silahkan baca doa seperti ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat untuk jadi bekal kita agar saat safar bisa lebih sesuai sunnah Nabi SAW. Baik, kita masih punya waktu sampai jam 9. Barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat atau bisa Anda sampaikan secara langsung, dan boleh raise hand terlebih dahulu untuk kita
berikan izin membuka mikrofon. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu materi yaitu beribadah ketika safar, insya Allah akan kita bahas di manasik di Jakarta, tentang bagaimana cara wudhu, lalu bagaimana cara sholat di atas kendaraan dan seterusnya. Nanti akan kita sampaikan saat manasik di Jakarta. Oh baik. Alhamdulillah. Baik, kita persilahkan yang sudah resen, Bapak Ahmad Faris, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika salah satu jamaahnya ini hendak untuk mengumrohkan orang tua ya, apakah nanti bisa dipandu gitu Ustaz, atau itu akan menjadi penghalang untuk jamaah-jamaah lain seperti itu Ustaz? Terima kasih. Maksudnya mengumrohkan orang tua, orang tuanya ikut umroh rombongan ini? Orang tua sudah meninggal, apa tuh Oh, sebutannya? mau badal. Badal umroh. Baik. Apakah nanti bisa dipandu atau dibantu, atau hal itu akan mempengaruhi kegiatan bersama seperti itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Bagi yang mau badal umroh, nanti kita akan berikan panduan, bimbingan sebelum keberangkatan. Biasanya nanti kita tanya di bis, yang mau badal siapa? Nah, mereka akan angkat tangan. Lalu kita pandu ketika berihlal. Ihlalnya kalimat labbaik Allahumma umratan an. Labbaik Allahumma umrah atas nama, an atas nama. Kemudian nyebutkan apakah bapaknya, ataukah ibunya, ataukah orang lain. Sehingga beliau dari awal sudah meniatkan bukan umrah untuk pribadi, tapi atas nama badal untuk yang sudah meninggal, bapak, ibu, atau yang lainnya. Begitu. Dan jika yang dimaksud adalah mengulang umrah yang kedua setelah umrah yang utama, karena nanti umrah yang utama adalah umrah bersama rombongan bareng-bareng. Kemudian pada saat City Tour Mekah, jika diizinkan oleh pihak yang terkait, karena biasanya kalau Ramadan kita juga masih wait and see ya, nunggu kondisi yang ada di sana. Kalau sekiranya tidak diizinkan untuk City Tour, maka untuk umroh badal pengganti bisa dilakukan dengan cara naik taksi ke Mikot. Tapi kalau nanti ada City Tour, maka jamaah bisa, yang mau ngulang umroh bisa ikut City Tour, kemudian ngambil Mikot. Bisa di Jirona atau di Tanim ya. Sehingga saat balik dari City Tour sudah dalam kondisi berikhram ulang. Nah, baik, selanjutnya kita coba bacakan pertanyaan lewat WA, lewat chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi akhwat boleh memakai deodoran saat tawaf. Apakah apabila sholat menggunakan abaya atau gamis saja tanpa mukna, kaos kaki boleh kelihatan atau harus tertutup? Baik, bagi siapapun, ikhwan maupun akhwat, minyak wangi itu tidak boleh. Nah, sekarang deodoran itu wangi atau tidak? Kalau dia wangi, dilarang. Tapi kalau tidak wangi, hambar, seperti tawas ya. Tawas kan tidak wangi, hambar, insya Allah boleh dimanfaatkan. Bedak anti BB itu tidak wangi, bisa juga digunakan. Kemudian kalau memakai abaya atau gamis dan pakai kaos kaki tanpa mukna, tidak masalah. Dan insya Allah sudah bisa dipakai untuk sholat. Jika tidak memungkinkan, bagian kaki ini ditutupi dengan pakaian atasan. Karena sunnahnya kaki wanita kan tertutup dengan pakaian atasan. Makanya Nabi SAW memberikan izin untuk menambahkan shibron, sejengkal, dari posisi
dari posisi di atas mata kaki. Maka kalau berjalan ya kurang lebih akan menyapu. Dan dulu para sahabiat seperti itu. Gamis mereka menyapu. Sampai ada pertanyaan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kain kami, kaifa kana dzailu ahadina, kalau kain yang kami pakai menyentuh najis?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutahhiruhu ma ba'da." Tanah setelahnya akan membersihkannya. Artinya kasus ini ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pakaian wanita yang sampai mepet tanah itu hal yang biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andai setelah kita umrah sendiri, adakah waktu untuk pendampingan untuk membadalkan orang tua? Baik, bimbingan yang kita berikan adalah umrah utama yang pertama. Umrah utama dan itu yang pertama. Sedangkan mengulang umrah seperti ini nanti biasanya di grup satu rombongan. Beberapa perjalanan sebelumnya di kegiatan umrah bareng ANB sebelumnya kadang sampai 70 orang, kadang sampai 60 orang. Nah, karena bareng-bareng nanti akan ada mutawif dan sebagian petugas termasuk ustadz pembimbing yang ikut mendampingi. Kalau jumlahnya banyak ya. Tapi kalau cuma 1-2 orang ya, mungkin barangkali nanti kita kasih arahan, tapi barangkali tidak bisa mendampingi. Jadi seperti ini sifatnya kondisional dan biasanya jumlahnya banyak. Nah. Kemudian, jika adakan umroh, kalau kita tidak pamitan dengan tetangga gimana? Apakah lebih baik pamitan dengan tetangga? Budaya di Yogyakarta, orang kalau mau safar tidak pamit tetangga itu nggak sopan. Ya. Jogja ya, mungkin akan berbeda dengan Jakarta. Barangkali akan berbeda dengan kota yang lain. Sehingga salah satu di antara adab bertetangga di tempat kami, orang mau safar apalagi yang lama itu pamit kepada tetangga, terutama tetangga dekat, selisih 1 rumah atau 2 rumah. Maka kalau bisa upayakan pamitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait berpamitan, seberapa luas cakupan pamitannya? Siapa saja? Ya, nggak perlu satu padukuan ya, apalagi satu kelurahan atau sekampung. Mungkin ini umroh ya, bukan haji. Kalau haji kan Anda akan jadi viral di kampung itu, karena ketika pulang merubah status sosial. Tapi kalau umroh, Anda tidak akan dipanggil Pak Umroh atau Bu Umroh. Maka secukupnya saja. Dan ya seperti ini kembali kepada urf atau budaya yang berlaku di masyarakat. Siapa yang kira-kira layak untuk dipamiti dan siapa yang sebenarnya tidak terlalu berkepentingan untuk dipamiti. Di tetangga kami ya, tetangga sini kami di studio ANB di Jogja, tapi kayaknya hanya kampung sini saja, itu punya budaya siapa yang umroh didatangi sekampung. Masya Allah. Jadi sampai mereka juga kepikiran kalau mau umroh itu kepikiran harus menyiapkan oleh-oleh untuk masyarakat sekampung. Dan itu sudah umum. Maka siapa yang umroh nanti didatangi sekampung, dia siapkan oleh-oleh misalnya kerudung atau apapun yang ringan-ringan. Apakah boleh merahasiakan dari banyak orang? Atau justru dianjurkan untuk diumumkan? Tidak perlu diumumkan ya. Jadi Anda silakan pamitan secukupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh minum obat anti haid? Jawabannya boleh. Ini bahkan difatwakan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah. Beliau membolehkan orang minum obat penahan haid. Tapi ya, masalah sisi kesehatan kita tidak tahu ya. Mungkin Anda bisa konsultasikan dulu. Namun begini, setelah minum obat, jika di masa haid kok masih keluar darah walaupun spot, flek, tetap terhitung haid. Nah, sehingga nggak jaminan setelah minum obat anti haid
haidnya berhenti. Dan pengalaman beberapa ibu-ibu yang umroh kemarin yang minum obat anti haid ya ternyata masih keluar walaupun tidak sebanyak ketika haid normal. Akhirnya malah jadi masalah bagi kesehatannya. Karena wallahualam mungkin ada darah yang tertahan atau apa jadi kurang begitu sehat. Maka silakan dikonsultasikan dulu ke dokter. Kita masih punya waktu berapa bulan ini? Kurang lebih 2 bulan. Kalau siklus Anda bulanannya normal, uji coba. Kalau menggunakan obat anti haid bulan ini kira-kira efektif nggak? Nah nanti bulan kedua, bulan berikutnya kan saat keberangkatan umroh, Anda bisa memprediksi obat anti haid itu efektif atau tidak untuk Anda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika badal umroh orang tua atau kakek nenek, apakah laki-laki harus laki-laki? Bolehkah dengan perempuan? Jawabannya boleh. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dan waktu itu haji. Waktu beliau sedang haji. Wanita ini mendekat kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna abila yasluhu ala da'bah. Ayahku itu gak bisa naik kendaraan. Walaupun beliau mampu. Tapi kalau naik kendaraan jatuh. Afa ahujja anhu. Bolehkah aku berhaji atas nama beliau? Kemudian Nabi SAW mengatakan hujji anhu. Silakan kamu berhaji atas nama bapakmu. Ini anak perempuan diminta untuk haji atas nama bapaknya. Sehingga boleh berhaji atas nama orang yang beda kelamin. Terkait sholat tarawih besok bersama rombongan atau sendiri-sendiri ke masjidnya. Sendiri-sendiri Pak, karena kalau rombongan bareng-bareng itu malah kesulitan dapat shaf. Nah biasanya ada 3 orang, 4 orang, ya satu kamar biasanya bareng-bareng. Tapi kalau rombongan besar datang gitu, nanti justru malah akan repot sendiri. Karena di Masjid Nabawi kita akan campur dengan banyak orang. Maka akan lebih fleksibel. Nanti berangkat sholat tarawih mungkin sekamar atau 2-3 orang. Ya. Kalau kain ihram dan baju yang sudah dipakai untuk umroh, apa boleh sebelumnya dicuci dengan deterjen? Mengingat deterjen ada wanginya. Baik, ini penting ya. Nanti setelah Anda mendapatkan kain ihram untuk bapak-bapak, tolong semuanya dicuci. Tanpa deterjen, tanpa pewangi, dan jangan disetrika dengan pewangi. Pokoknya tanpa yang harum. Kalau sampai ada aroma harum, wajib ganti nanti. Harus dicuci ulang atau ganti. Kemarin sampai sana ada sebagian rombongan kami yang kain ihramnya wangi. Ya sudah akhirnya dia beli baru. Karena tidak boleh wangian kain yang wangi itu dibawa untuk ihram. Baik. Sehingga Anda pastikan dicuci dulu tapi tanpa pewangian, tanpa deterjen, tanpa pewangi. Kenapa Pak dicuci dulu? Enggak dipakai yang dalam kondisi baru. Biar tidak ada debu kain. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya pertama kali menggunakan kain baru, kain ihram, karena enggak dicuci debunya, jadi gatel di kulit dan seterusnya. Maka kami sarankan cuci, dikopiok kata orang Jawa ya. Jadi dibilas pakai air seember, dah jemur, insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan sholat-sholat wajib khusus jamaah akhwat di luar ibadah umrohnya, apakah akan dipandu bersama-sama atau dari panitia atau travel atau jalan masing-masing? Ya untuk kegiatan harian, bukan kegiatan yang masuk dalam itinerary kami, itu sendiri-sendiri. Dan biasanya rombongan satu kamar ya, atau teman kamar ya. Dan alhamdulillah karena kita rombongan besar, Anda bisa nempel dengan rombongan siapapun yang pakai seragam umroh ANB. Ada mukna khusus untuk ibu-ibu. Dan ada shawl yang bisa dipakai ketika berangkat pergi ke masjid. Sehingga itu sebagai tanda pengenal kalau kita satu rombongan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat tawaf bagi laki-laki jika ingin mencium Hajar Aswad bagaimana? Karena jika sudah selesai umroh tidak bisa ke area depan Ka'bah. Tidak kami sarankan. Ya, walaupun saya berkali-kali membimbing umroh, belum pernah saya ikut ngantri untuk mencium Hajar Aswad karena terlalu beresiko, satu. Yang kedua, sunnahnya justru hilang. Sunnah mencium Hajar Aswad itu apa? Mencium lalu tawaf. Mencium bismillah Allahu Akbar kemudian tawaf. Tapi kenyataannya mereka yang mencium terus pulang, hanya untuk pengalaman mencium saja, bukan mencium dalam rangka kegiatan tawafnya. Sehingga anjuran mencium Hajar Aswad itu mencium karena tawaf. Dan ada 4 sunnah yang diajarkan Nabi SAW terkait Hajar Aswad. 1. Mencium langsung. Yang kedua, tangan disentuhkan lalu tangan dicium. Yang ketiga, menggunakan tongkat. Tongkatnya disentuhkan Hajar Aswad kemudian tongkatnya dicium. Yang keempat, berisyarat dengan tangan tanpa ciuman. Alhamdulillah, walaupun tidak bisa mencium, tapi sunnah itu tetap kita lakukan. Sunnah itu tetap kita laksanakan. Sehingga adanya pilihan sunnah dengan angkat tangan ini anugerah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita dimudahkan dengan mengangkat tangan cukup, silahkan langsung mulai tawaf. Tapi kalau secara pribadi saya ingin bisa berhasil mencium, yaitu di luar di luar bimbingan dari kami, sehingga Anda misalnya maju sendiri untuk mencium, itu nanti kembali kepada masing-masing pribadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhwat, tadi sudah ya, obat penunda haid. Untuk sholat di Masjidil Haram mendapatkan pahala 100.000. Jangkauan luas untuk mendapatkan pahala tersebut sampai batasnya di mana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya hanya di masjid yang ada Ka'bahnya, yaitu Masjidil Haram. Berarti Pak, semua area Masjidil Haram. Kalau di di jalanan, karena kan banyak. Jika di jalanan itu karena softnya nyambung, maka at-tabi'ut tabi' ini mengikuti Masjidil Haram. Insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan semua wilayah tanah suci Mekah, sholat di situ dilipatkan 100.000 kali. Maka dulu sebagian ulama salaf, sebagian sahabat, mereka kalau sholat masuk ke tanah haram, ke tanah suci Mekah, kalau beraktivitas yang lain keluar tanah haram. Nah, jika di Madinah haid dan kurang sebentar lagi selesai, maka mikotnya di mana? Mikotnya sama di Bir Ali. Jadi yang haid maupun yang tidak haid, saat ambil mikot itu rombongan bareng. Tidak ada ini haid, nanti aja setelah sampai Mekah tak keluar lagi. Tidak. Anda boleh ihram dalam kondisi haid. Saya ulang, wanita boleh ihram dalam kondisi haid. Loh Pak, hadas besar loh Pak. Ya tidak masalah. Terus ya nanti sama kegiatannya. Hanya saja kalau lagi haid maka tawafnya tertunda. Maksudnya gimana Pak tawafnya tertunda? Dia tidak bisa tawaf disebabkan karena dia haid. Jadi nanti begitu sampai di Mekah, dia bertahan dulu di hotel sampai suci, begitu suci baru dia bisa tawaf. Dan insya Allah akan dikasih bimbingan ya. Nanti biasanya untuk ibu-ibu yang mengalami haid kita berikan panduan khusus ya, sebagai arahan. Jadi semua permasalahan fikih yang terjadi selama perjalanan umrah ini kami terbuka untuk memberikan panduan agar jangan sampai ada jamaah yang kebingungan dalam melakukan aktivitas selama di perjalanan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
bagaimana kita berniat dalam hati karena akan safar ibadah umroh? Bolehkah kita berharap ridho dan pahala yang melimpah seperti halnya memperoleh pahala haji dengan Rasulullah SAW? Sesuai yang dijanjikan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa innaha ta'dulu hajjatan ma'i. Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang sahabiat, kalau nanti datang bulan Ramadan, lakukanlah umroh, karena itu senilai dengan haji bersamaku. Jadi berharap ini boleh, karena ini yang disabdakan oleh beliau. Terlepas dari adanya beda pendapat ulama mengenai makna berhaji bersama Nabi SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah badal umrah untuk yang sudah meninggal saja, ataukah orang tua yang sudah sepuh tidak mungkin untuk bepergian jauh bisa juga dibadalkan umrah? Insya Allah dua-duanya bisa. Pada posisi ketika beliau sudah tidak mampu secara fisik, boleh dibadalkan. Sebagaimana hadis wanita tadi, ayahnya tidak bisa naik tunggangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sekeluarga bersama orang tua sebanyak 4 orang. Apakah dapat satu kamar? Insya Allah. Jadi selama informasinya lengkap untuk kami terima, kita akan membagi kamar sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Dan kita mohon kepada Allah kemudahan agar nanti bisa satu lantai. Kalau satu lantai, satu keluarga misalnya 2 kamar, minta satu lantai. Nah, bisa seperti itu lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan gamis dan jilbab untuk umroh? Apakah juga tidak boleh dicuci dengan dengan wangian? Ya, sama. Jadi untuk ibu-ibu, nanti ketika umroh pakai jilbab gamis atau pakai mukna itu, tolong dicuci air saja, tanpa sabun, tanpa wangian. Intinya tanpa wangian, tanpa pewangi, biar nanti tidak ada aroma. Apakah ada sholat tahajud tengah malam berjamaah di Masjidil Haram, dan apakah disiapkan makan sahur? Untuk 10 pertama Ramadan belum ada. Jadi tahajud tengah malam itu di 10 terakhir Ramadan. Itu yang ada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kalau makan sahur jelas disiapkan. Jadi di hotel Anda mendapatkan buka, makan sahur. Dan mungkin kami sarankan barangkali mau ngemil setelah taraweh ya. Kalau restonya masih buka, silahkan datang, boleh makan. Resto tutup jam 10 ya. Kalau masih buka, Anda pulang taraweh kok sebelum jam 10, mampir ke resto, biasanya makanan masih ada, silakan dimakan. Baju akhwat tadi sudah ya dicuci. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhwat, apakah boleh ikhram memakai warna selain warna putih? Kami sarankan pakai yang warna gelap ya. Bukan yang putih ya. Jadi muknanya ANB, umroh bareng ANB, warnanya biru. Nanti bisa menggunakan mukna yang kami sediakan. Saya pernah dengar boleh mandi dengan sabun wangi sebelum ihram. Kalau sebelum ihram bebas. Boleh pakai sabun wangi, sampo wangi, pakai parfum di badan boleh. Tapi di badan ya, bukan di kain. Sehingga kain ihram jangan disemprot pakai parfum. Tapi kalau di badan Anda semprot-semprot pakai parfum silahkan sebelum ihram. Nah, jadi sebelum ihram itu di hotel Madinah. Anda mandi pakai harum-haruman, pakai wangian, setelah itu berangkat. Nah, saat memakai kain ihram ya, pastikan kain ihram Anda tidak ada aroma wangi. Nah, ketika sudah melaju masuk ke melewati batas mikot, pakai
wangian di situ hukumnya dilarang. Kalau mau sholat di Hijri Ismail untuk akhwat jam berapa? Masya Allah. Nampaknya sebaiknya diurungkan saja harapan seperti ini. Kayaknya untuk sekarang nggak bisa ya. Antrinya dari mulai sebelum subuh. Kalau mau ya biasanya untuk yang akhwat ya bisa masuk ke pelataran. Mungkin sebelum subuh bisa masuk duluan. Nah, sekarang ada tempat antriannya. Ini mudah-mudahan berhasil. Tapi saya tidak pernah. Jadi di sesi-sesi yang terlalu padat itu biasanya saya hindari, kecuali raudhah, karena kita kan sudah punya izin tasrih. Apakah boleh sholat bagi yang bapak-bapak di pelataran Ka'bah? Jawabannya tidak bisa, Pak, karena harus pakai kain ihram dan Anda tidak sedang ihram. Kecuali kalau lagi tawaf, masuk waktu sholat silahkan sholat. Tapi kalau tidak sedang ihram, kami tidak sarankan untuk pakai kain ihram, dalamnya pakai celana gitu. Hanya untuk memperjuangkan sholat di pelataran Ka'bah. Karena sebenarnya itu tidak boleh ya. Dan itu mengelabui petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pimpinan rombongan khusus akhwat? Tidak ada ya. Cuman nanti insya Allah bersama keluarga saya. Jadi barangkali kalau sebatas tanya posisi titik tertentu untuk sama ibu-ibu, nanti bisa dengan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhwat haidnya lebih dari 6 hari? Apakah termasuk darah istihadhah? Dan apakah boleh tetap tawaf? Terhitung istihadhah kalau sudah lebih dari setengah bulan, 15 hari. Jadi kalau 6 hari masih haid, 7 hari, 10 hari itu masih terhitung haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membawa orang tua dengan kursi roda? Membawa orang tua dengan kursi roda. Hal teknis seperti ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh tim handling. Karena ada beberapa pilihan ya. Untuk orang tua yang pakai kursi roda, kalau mau dorong sendiri akan terpisah, karena hanya boleh di rooftop atau di lantai 2. Tapi kalau mau pakai buggy car bisa ke rooftop. Sehingga kursi roda dibawa ke rooftop, kemudian nanti pakai buggy car, maka tawafnya bisa pakai kendaraan di atas ya. Tapi kalau mau pakai orang lain, biasanya dia datang ke hotel dan nanti akan diajak tawaf sa'i balik lagi ke hotel dengan biaya tertentu. Apakah ada program di ANB sholat di raudhah? Insya Allah kalau raudhah kita perjuangkan agar bisa dapat tasrih. Kalau di Hijri Ismail tidak ada ya, karena antriannya cukup panjang. Bila sesuai itinerary, kita insya Allah akan berangkat di Madinah dengan kereta Haramain. Berarti kain ihram dikenakan di stasiun Madinah atau di Miqat. Di Miqat, jadi nanti kita ke Miqat dulu. Bahkan dari hotel itu sudah pakai. Naik bis ke Miqat, kemudian lepas pakaian dalam, kemudian berangkat ke stasiun, lalu berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana udara dingin, betul. Jadi Februari nanti dingin ya. Maka mohon siapkan di Madinah, terutama di Madinah. Kalau di Mekah insya Allah relatif lebih hangat. Kaos kaki dan kaos tangan, 2 itu. Kalau jaket Pak, kalau jaket menyesuaikan kebutuhan kalau bagi saya ya. Jadi justru pengamannya ada di tangan kaki masker. Ada orang yang tangan kaki
ditutup pakai masker, dia pakai kaos oblong, itu masih kuat. Tapi kalau pakai jaket, tangannya terbuka, kakinya terbuka, nggak pakai masker, lebih relatif gampang sakit. Ya, maka mungkin saya sarankan bawa minyak kayu putih, ya, kemudian masker yang cukup, kemudian kaos tangan dan kaos kaki. Bolehkah pria menggunakan kaos kaki ketika sholat? Jawabannya sangat boleh. Yang nggak boleh ketika ihram bagi laki-laki pakai kaos kaki, nggak boleh. Batiknya dipakai kapan? Ya, boleh dipakai sejak sekarang, tapi nanti kalau pas berangkat dipakai lagi ya. Jadi terutama saat perjalanan, berangkat sama pulang, itu batik berfungsi karena dia nanti sebagai identitas saat kita berada di tempat umum seperti bandara, agar kalau misalnya ada yang ada yang hilang atau terlihat jauh kok nyasar, nah batik ini berfungsi memudahkan mengenali rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana adab jika kita mendapatkan titipan doa? Boleh, silakan Anda bawa. Dan Nabi SAW pernah dipamiti Umar untuk umrah dan beliau mengatakan, ya akhi la tansa min khairi du'aika. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan kami dalam doa baikmu. Sehingga boleh titip doa baik ketika umrah. Bagaimana adab jika kita titip doa kepada orang yang berangkat haji? Ya tidak masalah, doakan saya biar ini dan. Tapi jangan memberatkan ya. Jadi doanya lembar-lembar, Masya Allah. Ini minta apa? Cukup satu pesan saja, doakan saya biar bisa berangkat ke sana, doakan saya biar bisa istiqomah, doakan saya biar diampuni oleh Allah, atau semacamnya. Nah, kalau sekiranya Anda dititipi doa dalam jumlah yang berlembar-lembar, ya, dan Anda keberatan untuk membacanya, ya berikan saja doa pengganti. Misalnya, ya Allah, berikan yang terbaik untuk teman saya A, teman saya B, dan seterusnya. Tawaf sunnah, bagaimana caranya? Caranya sama sebagaimana tawaf pada umumnya, cuman tawaf sunnah tidak harus pakai kain ihram. Tapi untuk saat ini yang laki-laki tidak bisa. Dan ibu-ibu juga saya sarankan yang ada di pelataran itu yang sedang umroh. Kalau Anda tidak umroh, berarti tawafnya sebaiknya di rooftop atau di lantai 2. Badal umrah tidak ada tambahan biaya, insya Allah. Kecuali kalau Anda naik taksi pribadi ya. Kalau batal ketika tawaf, wudunya nanti cari galon-galon Zam-Zam. Dan akan kita ajarkan cara wudu wanita di tempat umum, insya Allah saat manasik di Jakarta. Apakah ada tawaf wada? Ya, yang lebih tepat dalam umroh, tawaf wada hukumnya dianjurkan, dan ada yang nanti menyesuaikan. Kalau memungkinkan tawaf wada ya tawaf wada, kalau tidak ya kita tidak harus memaksakan diri untuk tawaf wada. Karena sekarang tidak bisa di pelataran, jadi tawaf wada harus ke rooftop. Berapa lama kita dihitung safar dan boleh qashar? Soalnya saya dan suami lumayan panjang perjalanan dari Sulawesi Tengah, Masya Allah, ke bandara sekitar 16 jam. Baik. Musafir itu ada 2. Ada musafir nazil dan ada musafir sair. Musafir. Ada musafir sair. Ini yang di perjalanan. Nah, musafir yang di perjalanan ini tidak ada batas waktu. Andaikan dia jalan terus ya, sampai berbulan-bulan, ya tetap musafir. Yang kedua musafir nazil. Ini yang singgah.
Nah, untuk musafir yang singgah, jika sholat dengan imam setempat, ya tentu saja dia tidak bisa qashar karena kan imamnya tidak qashar. Ya, jika sholat sendiri atau bersama musafir yang lain, maka bisa qashar. Nah, berapa lama batas musafir nazil? Pendapat yang lebih kuat, tidak ada batas. Selama dia belum mengubah status dirinya, saya mau menetap di sini, berarti dia masih musafir. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, Masya Allah. Kita coba satu lagi ya. Sebentar, nambah terus ini pertanyaannya. Kalau kita takut riya saat posting sesuatu, maka kita termasuk riya. Misalnya takut riya, jadi tidak mau posting foto. Bukan begitu maksudnya. Takut riya ketika mau ibadah, bukan takut riya pamer ibadah ya. Jadi misalnya saya nggak mau ke masjid, nanti tidak dikatakan riya. Nah itu sebenarnya godaan setan. Anda harus tetap ke masjid. Jangan sampai tergoda setan kemudian mundur gara-gara takut dikatakan riya. Tapi kalau posting sesuatu takut riya, itu boleh. Maka tidak perlu diposting kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya, baik di medsos maupun di grup WA. Wallahu alam. Apakah boleh sholat maghrib di musola hotel karena bolak-balik Masjidil Haram dan berbuka di hotel jaraknya jauh? Ya, di musola terdekat dari hotel kita itu musola di Hotel Aska Safa. Itu ya selisih 2 hotel dan dekat sekali. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau berbuka di hotel lalu sholatnya di Aska Safa, silahkan. Baik, berikut demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan nanti sekiranya masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan dalam kegiatan perjalanan kita selama umroh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan menerima amal umroh kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.